Bab 471. Dewa Phoenix, Tuan Hogami, bahkan tokoh teratas dari Sekte Phoenix Ilahi, seperti pangeran dan tetua, jarang mendengar suara Dewa Phoenix atau melihat penampilan aslinya. Beberapa bahkan mungkin tidak terlihat sekali seumur hidup. Selain itu, pada saat ini, ketika semua orang berpikir bahwa Dewa Phoenix telah mati dan panik di dalam hati mereka, Dewa Phoenix tiba-tiba muncul, tidak diragukan lagi menghancurkan rumor dengan cara yang paling langsung. Para tetua Phoenix berada dalam kejutan yang tak ada habisnya, dan dalam kegembiraan, dia berlutut dan menengadah ke langit untuk beribadah. Tekanan Dewa Phoenix menyelimuti seluruh kota Phoenix Ilahi. Dari setiap sudut kota Phoenix Ilahi, orang dapat melihat mata emas raksasa di langit. Untuk sesaat, semua murid Phoenix bersujud di tempat, menatap ke langit, dan seluruh tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Sejumlah besar praktisi mendalam di Divine Phoenix City berlutut hampir tanpa sadar, di bawah tekanan para dewa. Mereka merasa darah mereka hampir membeku sepenuhnya. Bagi Feng Hengkong, keterkejutannya jauh lebih besar daripada kegembiraannya. Karena dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui kematian Dewa Phoenix, dan dia telah menyaksikan hilangnya Dewa Phoenix dengan matanya sendiri. Melihat mata emas raksasa di langit, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Setelah sekian lama, akhirnya dia terbangun dari mimpinya dan perlahan berlutut untuk beribadah. Gucang dari Tanah Suci Kaisar tertinggi, memberi penghormatan kepada Dewa Phoenix. Gucang membungkukkan tubuhnya dan memberi hormat junior dengan hormat. Tuan Gucang sudah berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi di depan Dewa Phoenix, dia hanya bisa dianggap sebagai junior. Ling Kun dan Ji Qianru pun menyapanya dengan hormat di hadapan Dewa Phoenix. Belum lagi mereka, bahkan tokoh seperti Kaisar Suci, Kaisar Laut, Penguasa Surgawi, dan Master Pedang pun tidak berani melakukan kesalahan. Karena Dewa Phoenix adalah satu-satunya di seluruh benua Tianxuan yang telah melangkah ke alam legendaris Dewa Xuan, keberadaan yang benar-benar tertinggi dan mistis. Ini tidak mungkin. Mata Ye Xinghan melebar dan dia menatap mata emas di langit dengan tak percaya. Dewa Phoenix ini harus mati. Mata emas ini mungkin hanya ilusi, dan suaranya mungkin palsu, tetapi tekanan dari Dewa Phoenix tidak pernah palsu. Karena itu adalah semacam aura dan tekanan yang bahkan lebih menakutkan daripada ayahnya, Tianjun Ye Meixi, dan itu adalah semacam kekuatan ilahi yang sama sekali tidak dapat ditiru oleh siapapun. Di atas langit, suara Dewa Phoenix datang, dan setiap kata mengejutkan hati dan jiwaku. Aku baru tidur selama beberapa tahun, namun seseorang berani bersikap nakal di Sekte Phoenix Suci kita. Dan mereka ingin menyakiti murid-muridku dengan tangan beracun, sungguh berani sekali. Murid langsung yang disebutkan oleh Feng Shen secara alami mengacu pada Feng Shui. Kemarahan Dewa Phoenix tertahan di udara, membuat semua orang terdiam. Mata emas besar itu tiba-tiba bersinar pada saat ini, dan dalam sekejap, cincin api Phoenix merah jatuh dari langit dan mendarat di sekitar Ye Xinghan. Lingkaran api Phoenix tiba-tiba terbakar dengan hebat, menyegel Ye Xinghan dengan kuat di dalam. Ini adalah api Phoenix dari Dewa Phoenix. Suhunya yang sangat tinggi membuat beberapa orang di Tanah Suci pucat ketakutan. Gucang, Ling Kun, dan Ji Qianru semuanya mundur dengan cepat pada saat yang sama, menjaga jarak setidaknya 30 kaki. Meskipun Ye Xinghan, yang dikelilingi oleh api Phoenix, tidak tersentuh oleh api Phoenix, seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian lava, dan pakaiannya mulai terbakar dalam sekejap. Wajah Ye Xinghan menunjukkan ketakutan yang mendalam. Dia yakin ketika api Phoenix ini menyerbu ke arahnya, dia akan terbakar menjadi abu hanya dalam beberapa tarikan napas. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang punya nyali untuk membunuhnya, tapi Dewa Phoenix pasti salah satunya. Dialah yang memiliki kemampuan untuk membunuh ayahnya. Dan berdasarkan tindakan dan kesombongannya sebelumnya, sangatlah wajar jika dia ingin membunuhnya. Menghadapi ancaman kematian, Ye Xinghan akhirnya mulai ketakutan. Dia buru-buru menekan api Phoenix yang membakar tubuhnya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Phoenix, harap tenang. Saya tidak pernah bermaksud menyinggung Tuan Phoenix. Ayah saya, Ye Mei, si Ye sering memperingatkan generasi muda untuk tidak bersikap kasar kepada Dewa Phoenix. Generasi muda hanya mendengarkan kata-kata Feng Feiyan dan berpikir bahwa Dewa Phoenix telah meninggal, jadi dia bertindak impulsif dan melakukan tindakan yang tidak bijaksana." Bertanya Dewa Phoenix mengangkat tangannya, "Luangkan junior ini sekali, aku pasti akan berterima kasih dan tidak akan pernah melakukannya lagi."
Untuk melindungi hidupnya sendiri, Ye Xinghan harus meneriakkan 3 kata, Ye Meixi, dengan tegas. Setelah wajah Ling Kun terus berubah, dia akhirnya bergerak maju dan berkata dengan tulus, Tuan Phoenix, harap tenang. Tuan Istana Ye Sao masih muda. Meskipun apa yang dia lakukan hari ini tercela, menjadi muda dan impulsif bukanlah hal yang tidak bisa dimaafkan, dan Sue sang putri masih utuh dan tidak ada konsekuensi serius yang ditimbulkan. Istana Ilahi Bulan Matahari dan Sekte Ilahi Phoenix selalu mengawasi satu sama lain. Jika Tuan muda dari Sekte Ilahi Bulan Matahari benar-benar dimakamkan di sini hari ini, aku takut. Kuharap Sekte Ilahi Phoenix akan berpikir 2 kali. Panggilan, begitu suara Ling Kun jatuh, api Phoenix di sekitar Ye Xinghan tiba-tiba melompat dan jatuh ke Ye Xinghan. Sebelum semua orang menjadi pucat karena terkejut, semua api Phoenix tiba-tiba padam, tetapi dampaknya tidak melemah. Ye Xinghan sangat kejam, terlempar dengan suara keras. Ye Xinghan berguling ke tanah dan memuntahkan 4 suap darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia terbaring lumpuh di tanah untuk waktu yang lama, tidak mampu berdiri. Suara dingin dan tegas Dewa Phoenix datang dari atas, Huff. Ye Meixi telah mengunjungiku 2 kali dalam 1000 tahun terakhir, jadi persahabatan kita sedikit. Demi Ye Meixi dan Istana Matahari dan Bulan, aku di sini hari ini. Cadangan hidupmu untuk saat ini. Segera keluar dari kota Phoenix, dan kamu tidak akan diizinkan masuk lagi selama sisa hidupmu. Jika kamu berani masuk ke kota Phoenix lagi, aku pribadi akan membakarmu sampai mati. Keluar dari sini. Setiap kata yang diucapkan oleh Dewa Phoenix dipenuhi dengan keagungan dan intimidasi yang berat. Ye Xinghan memegangi dadanya dan bangkit, berbalik dan pergi karena malu, bahkan tidak berani menunjukkan kebenciannya. Dia secara pribadi datang ke Kekaisaran Phoenix Ilahi kali ini hanya untuk Feng Shui. Dia penuh percaya diri dan berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Feng Shui tidak mengerti. Yue Ji, Mei Ji, dan alat penting Feng Feiyan keduanya mati di Bahtera Suan kuno. Mereka pertama kali digoda oleh Ji Qianru, dan kemudian dilukai oleh Dewa Phoenix. Mereka juga sangat menyinggung Gu Chang, dan dipermalukan di depan Sekte Phoenix Ilahi. Semua martabat hilang. Pada akhirnya, diketahui bahwa bahkan berita bahwa Dewa Phoenix telah mati adalah palsu. Tuan Istana Muda dari Sekte Matahari dan Bulan yang bermartabat, di bawah tekanan Dewa Phoenix, pergi dengan luka serius seperti anjing yang berduka. Orang-orang dari Sekte Divine Phoenix sangat bersemangat dan bersemangat. Suasana hati Gu Chang, Ji Qianru, dan Ling Kun sangat rumit. Mereka sudah mempercayai 9% berita tentang kematian Dewa Phoenix, tetapi hanya memiliki satu keraguan. Hari ini mereka menemukan bahwa itu hanyalah rumor. Atau mungkin, itu hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan oleh Dewa Phoenix. Pada saat ini, mereka bertiga menjadi tegang pada saat yang sama, tubuh mereka sepertinya tertekan oleh pegunungan, dan baik tubuh maupun nafas mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Karena perhatian Dewa Phoenix terfokus pada mereka bertiga. Apakah kamu, 3 tanah suci, juga berpikir bahwa dewa ini sudah mati? Tuan Gu Chang menghela nafas dan berkata dengan tenang, malu, tempat suci kaisar kita memang telah mendengar rumor serupa, dan mempercayai sebagian besar rumor tersebut. Hari ini saya mengetahui bahwa Dewa Phoenix baik-baik saja, Gu sangat lega, dan percaya pada kaisar suci. Orang dewasa akan pasti merasa lebih terhibur ketika mereka mengetahui hal ini. Aku adalah roh burung Phoenix, hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah abadi, dan aku tidak akan pernah mati. Bahkan jika seluruh benua Tianxuan dihancurkan, aku tidak akan mati. Kalian bertiga adalah tamu dari jauh, apakah kamu akan pergi atau tinggal, silakan lakukan sesukamu, tapi jangan mencoba menantang keagungan Sekte Phoenix Ilahi kami. Beraninya kamu, Ling Kun membungkuk cepat. Tekanan yang diberikan Dewa Phoenix kepadanya jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan oleh ahli pedang Suan Yuan Wentian. Heng Kong, bawa Suir dan bawa aku ke sini untuk berkunjung. Setelah Dewa Phoenix selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya, mata emas itu perlahan tertutup dan kemudian menghilang ke langit. Selamat datang, Tuan Dewa Phoenix. Semua murid Phoenix berteriak serempak, tetapi mereka masih jatuh ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Minger, urus akibatnya untukku.
Feng Hengkong hanya mengucapkan sepatah kata, mengambil Feng Shuer yang tidak sadarkan diri, dan terbang dengan cepat ke aula Dewa Phoenix. Setelah Dewa Phoenix pergi, perasaan menindas yang menghalangi langit dan matahari juga menghilang. Tuan Guchang menarik napas dan berkata kepada Feng Shiken, Pangeran ke-14, tolong bawa Gu menemui orang jahat itu. Tuan Guchang berinisiatif untuk berbicara dengannya. Feng Shiken ketakutan dan berkata dengan cepat, baiklah, Senior Gu, silakan datang ke sini. Kemunculan roh Phoenix mengejutkan seluruh Divine Phoenix City, dan segera, efek sensasional ini menyebar ke seluruh Divine Phoenix Empire dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh Divine Phoenix City membicarakan tentang kemunculan roh Phoenix, dan antusiasmenya bahkan melampaui turnamen peringkat 7 kerajaan dan Bahtera Suan kuno. Sekarang, keempat tempat suci seharusnya mengetahui berita bahwa roh Phoenix belum menghilang sama sekali. Sementara orang-orang dari Divine Phoenix Nation sangat gembira, sebuah berita membuat semua orang Blue Wind Nation di Divine Phoenix City merasa seolah-olah air dingin telah disiramkan ke kepala mereka, dan hati mereka dipenuhi rasa dingin. Kemarin, Yun Che, yang sendirian mengalahkan 10 murid jenius dari Sekte Ilahi Phoenix dan memenangkan tempat pertama bersejarah bagi Kerajaan Angin Biru di turnamen peringkat 7 kerajaan, dikuburkan selamanya di dalam Bahtera kuno yang hilang untuk menyelamatkan Putri Salju. Di luar kota Phoenix, Lin Jie dengan gembira berlari menuju sisi ini, bersiap untuk kembali ke Blue Wind Kingdom bersama Yun Che seperti yang dijanjikan. Setelah menerima berita itu, dia merasa seperti disambar petir dari langit. Dia diam di sana, tak bergerak selama lama sekali, seolah-olah dia telah meleleh, membuat patung tanpa jiwa. Waktu berlalu dengan cepat dari pagi hingga sore. Divine Phoenix City, yang berisik sepanjang hari, akhirnya tenang. Di Istana Kaisar Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Ximing bergegas masuk dan bertanya dengan penuh semangat, Ayah, apakah Suir sudah bangun sekarang? Tuan Feng Shen tidak mati sama sekali. Mungkinkah Tuan Feng Shen dengan sengaja menciptakan ilusi dari kematian? Hanya untuk melihat reaksi 4 tanah suci dan untuk memancing orang-orang dengan niat tidak loyal dalam sekte tersebut. Tidak, suara Feng Hengkong sangat tenang, dan dia berbalik dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kematian Tuan Feng Shen 3 tahun lalu bukanlah ilusi, semuanya hari ini hanyalah ilusi. Apa? Feng Ximing menahan napas. Tuan Dewa Phoenix yang muncul hari ini hanyalah hantu roh yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Phoenix dengan kekuatan terakhirnya untuk mencegah kematiannya terungkap dan menyebabkan bencana pada Sekte Phoenix Ilahi sebelum dia meninggal. Sekarang, Dewa Phoenix kekuatan terakhir yang tersisa di dunia telah benar-benar lenyap. Ia memberitahuku hal ini dengan suara jiwa terakhir ketika ia memintaku untuk pergi ke aula Dewa Phoenix. Feng Hengkong berkata dengan suara berat. Ekspresi Feng Ximing suram, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Feng Shen bijaksana dan telah meramalkan hari ini. Sekarang, seluruh dunia, termasuk 4 orang suci, di tempat lain, aku pasti berpikir bahwa Dewa Phoenix masih ada. Dengan intimidasi Feng Shen tanpa dewa-dewa, 4 tanah suci tidak akan pernah berani menyentuh Sekte Phoenix suci kita lagi. Kertas tidak pernah bisa menutupi api. Meskipun semuanya sudah beres sekarang, fakta bahwa Dewa Phoenix telah mati suatu hari nanti akan bocor. Feng Hengkong mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi semakin bertekad. Ninger, apa itu yang kamu lakukan hari ini? Aku juga telah melihat bagaimana 4 tanah suci akan membenci Sekte Phoenix suci kita tanpa keberadaan Dewa Phoenix. Sekarang karena tidak ada Dewa Phoenix, Suer baru berusia 16 tahun. Sebelum Suer sepenuhnya tumbuh dewasa, kami dapat mengandalkan hanya kamu. Kamu harus membuat dirimu lebih kuat secepat mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Yang dimaksud ayahku adalah, Feng Hengkong menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kita harus mendapatkan tambang batu kecubung besar yang tersembunyi di Kerajaan Angin Biru. Banyak pesan yang terdeteksi oleh Istana Lingkun menunjukkan bahwa tampaknya ada sejumlah besar dewa berurat ungu yang tersembunyi di dalamnya. Kristal, jika itu benar, maka itu akan sangat membantu sekte kita. Mulai besok, seluruh pasukan akan bersiap. Dalam 3 bulan, pasukan akan memasuki kerajaan Blue Wind. Dalam 3 tahun, kita harus menyerang seluruh wilayah Blue Wind dengan seluruh kekuatan kita. Bab 472, Guchang membawa Xia Yuanba ke udara dan kembali ke Tanah Suci Kaisar.
Kecepatan mereka tidak cepat, dan ada keheningan yang aneh di antara mereka berdua di sepanjang jalan. Wajah Xia Yuanba tidak senang atau sedih, seluruh tubuhnya tetap tak bergerak dari awal hingga akhir, bahkan matanya tidak berubah sama sekali, ia terus menatap kosong ke depan, seperti boneka tanpa jiwa. Guchang terus melihat ke samping ke arah Xia Yuanba, menghela nafas dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, "Yuanba, kamu telah mencoba yang terbaik. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, jadi jangan merasa sedih dan menyalahkan dirimu sendiri lagi." Petik 2. Xia Yuanba tampak terkejut dan tidak menunjukkan reaksi. "Aduh." Tuan Guchang menghela nafas panjang dan berkata, "Saya tahu bahwa Anda sekarang bertekad untuk membalas dendam pada Yun Che, tetapi Anda secara paksa membangunkan sumber kekuatan di pembuluh darah Anda yang dalam, menyebabkan pembuluh darah Anda yang belum tumbuh sempurna bertahan dengan kekuatan seperti itu, beban yang berat. Anda tidak akan dapat menggunakan energi yang dalam setidaknya selama 2 tahun. Selama periode ini, Anda harus mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan memulihkan diri. Bagaimanapun juga, Ye Xinghan adalah penguasa istana muda dari Istana Bulan Matahari. Apakah kamu ingin membalas dendam, bahkan jika kita mengesampingkan hubungan erat antara tempat suci kekaisaran dan Istana Matahari dan Bulan, itu masih sama sulitnya dengan mencapai surga?" Xia Yuanba masih belum bereaksi. 2 tahun lalu, di Villa Tianjian, ketika dia mengira Yun Che meninggal saat mencoba menyelamatkannya, dia menangis dan hampir mengalami gangguan mental. Namun, kali ini, dia tidak meneteskan air mata sedikit pun, dan bahkan tidak bereaksi berlebihan, bahkan tidak seharian penuh. Lama sekali berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya begitu tenang dan menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, mengangkat telapak tangannya, perlahan menekannya di dadanya, dan berkata dengan suara serak dan dalam, "Guru, saya ingin mengasingkan diri selama 3 tahun. 3 tahun pengasingan." Tuan Guchang tampak terkejut, tetapi ketika dia melihat posisi telapak tangannya, matanya bergerak dan dia tiba-tiba berkata, "Mungkinkah ada perubahan pada pembuluh darahmu yang dalam?" Xia Yuanba tidak berkata apa-apa. Tuan Guchang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Karena ini yang kamu inginkan, tentu saja aku tidak akan keberatan. Mari kita bicarakan semuanya kembali ke tempat suci." Xia Yuanba akhirnya berbicara, dan Tuan Guchang merasa lega, dan kecepatan terbangnya meningkat secara signifikan. Sejujurnya, Tuan Guchang tidak tahu apakah dia harus khawatir atau bahagia. Setelah bersatu kembali dengan Yun Che, Xia Yuanba menunjukkan temperamen yang sama sekali berbeda, menjadi sangat lembut dan antusias, yang benar-benar bertentangan dengan hati Tuan, dan membuatnya khawatir apakah maksudnya Xia Yuanba akan mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Sekarang, Yun Che dimakamkan di tabut Suan kuno, yang membawa pukulan berat dan kebencian mendalam bagi Xia Yuanba. Di bawah menyalahkan diri sendiri dan kebencian, balas dendam menjadi keinginan terbesarnya. Guchang jelas merasakan kebencian pada Xia Yuanba yang kini tidak bisa menggunakan kekuatan mistik, yang bahkan membuatnya takut. Dan kebencian yang luar biasa ini akan sangat merangsang dia untuk mengejar kekuatan balas dendam dengan gila-gilaan, dan juga akan membuatnya menjadi semakin acuh dan diam. Semua ini akan sangat merangsang pertumbuhan hati tuannya dan sekaligus merangsang kebangkitan pembuluh darah ilahi tuannya. Hanya saja seorang jenius yang masa depannya tak terukur telah meninggal dunia, yang membuat masyarakat sangat menyayangkannya. Chang Wanhe sepertinya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya, dan perlahan dan lemah duduk di kursi naga, wajahnya pucat. "Sudah dipastikan kebenarannya," kata Chang Wanhe dengan ekspresi sedih. "Ya, sampai bahtera kuno yang dalam menghilang, permaisuri pangeran tidak keluar." Kemudian, Sekte Phoenix Ilahi juga mengakui bahwa pangeran-pangeran mati di dalamnya untuk menyelamatkan Putri Salju. Sekarang, ketujuh negara harus sudah tahu tentang ini. Kasim pribadi Chang Wanhe berkata dengan ekspresi sedih. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, "Yang mulia, tolong sampaikan belasungkawa Anda." "Ada satu hal lagi, Antek. Aku tidak tahu apakah aku harus membicarakannya atau tidak." Berbicara, setengah jam yang lalu, 5 negara Changlan, Kuishui, Jialuo, Tianxiang, dan Heisha masing-masing mengirim pesan, membatalkan jadwal kunjungan kemarin. Kasim itu melirik wajah Chang Wanhe, dan buru-buru dia berkata, "Tapi tidak perlu bagi kaisar untuk marah. Pangeran mertua meninggal untuk menyelamatkan Putri Salju.
Kerajaan Phoenix Suci pasti akan memberi kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin Kaisar Phoenix Suci akan datang berkunjung secara langsung. Chang Wanhe menghela nafas panjang, memejamkan mata, dan melambaikan tangannya. Turun, biarkan aku diam sebentar. Selain itu, jangan biarkan Yuer tahu tentang ini. Turun saja. Saat suara Chang Wanhe jatuh, suara jelas jatuh ke tanah tiba-tiba terdengar dari luar istana, diikuti dengan seruan seorang pelayan istana. Putri Chang Yue. Seseorang datang dengan cepat, Putri Chang Yue pingsan. Petik 2. Chang Wanhe terkejut, tiba-tiba berdiri, dan bergegas keluar, Yuer. Sebelum tahun ini, tidak ada yang mengira, bahkan Yun Che sendiri, bahwa hidup dan matinya akan mempengaruhi seluruh negara. Sekarang, setelah berita kejatuhannya di Bahtera Suan kuno datang, seluruh kerajaan angin biru berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, kekacauan yang terjadi sangat hebat, cukup untuk menentukan masa depan negeri Bruin. Villa Tianjian. Saat malam tiba, Ling Tian melayang di langit di atas platform pengendali pedang, menatap langit malam berbintang. Ribuan pedang terbang berterbangan di sekelilingnya, tapi tak satu pun dari pedang itu yang bisa mencapai jarak 10 kaki darinya. Ling Yuefeng mendatangi Ling Tiani dengan lembut dan menyapanya dengan hormat, "Ayah." "Kemana JR pergi?" Ling Tiani berkata dengan tenang, suaranya mengungkapkan perasaan perubahan dan kesepian yang tak terkatakan. "JR saat ini berada di Divine Phoenix Empire. Butuh beberapa waktu untuk kembali," kata Ling Yuefeng. Dia menatap Ling Tiani dan berkata, "Ayah, apakah ada sesuatu yang penting untuk dijelaskan?" "Aduh." Ling Tiani menghela nafas panjang, langit di kerajaan angin biru akan berubah total. Jantung Ling Yuefeng berdetak kencang. "Apa maksud ayah?" "Bersiaplah hari ini. Saat JR kembali, biarkan Yufeng membawanya dan Yuner ke domain pedang surgawi yang perkasa selama beberapa tahun, dan kemudian kembali lagi setelah pedang perkasa surgawi telah dikembangkan dengan sempurna. Paragraf ini waktunya, Villa Tianjian kita juga akan ditutup untuk sementara waktu." Ling Tiani berkata dengan suara berat. "Desa tertutup. Mengapa desa ditutup?" Ling Yuefeng bertanya dengan kaget. "Karena kita tidak bisa menghentikan perubahan alami di negeri angin biru ini, kita bahkan tidak bisa ikut campur. Yang bisa kita lakukan hanyalah mandiri dan menjaga diri kita sendiri." Ling Tian menghela napas. "Ini, hal besar apa yang akan terjadi?" "Ayah, tolong beritahu aku," kata Ling Yuefeng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tidak lama kemudian, kamu akan mengerti. Setelah desa ditutup, bahkan jika dunia luar terbalik, abaikan saja dan jangan melihat orang luar. Terutama keluarga kerajaan Blue Wind dan Frozen Cloud Asgard. Jika mereka datang untuk meminta bantuan, mereka tidak akan pernah setuju, ingat." Wajah Ling Yuefeng menunjukkan keterkejutan yang dalam. Melihat wajah Ling Yuefeng yang serius dan tak berdaya, dia hanya bisa mengangguk pelan, "Ya." Tempat lain, ruang lain. Yun Che, yang semua orang mengira telah terkubur di dalam tabut mendalam kuno, ternyata belum mati. Sebaliknya, saat ini, dia lebih terjaga dari sebelumnya. Saat Bahtera kuno yang dalam menghilang di atas Divine Phoenix City, turbulensi luar angkasa yang sangat dahsyat menghantamnya, membuat tubuhnya terasa seperti ditusuk dan dipotong oleh ribuan pisau baja dalam sekejap, membuatnya mendesis kesakitan meskipun tekadnya sangat kuat mengaum. Ruang itu hancur, terpelintir, dan terkoyak dengan gila-gilaan, dan tubuhnya juga hancur, terpelintir, dan terkoyak. Tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap. Ketakutan dan kekuatan robek yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya, semua tulangnya sepertinya patah. Perasaan mendekati kematian tidak pernah sejelas ini, tapi karena naluri untuk bertahan hidup, Yun Che menggunakan seluruh kekuatan dan kemauannya untuk membuka Cloud Ceiling Sun Barrier. Chi. Penghalang kuat yang dibangun dengan menyegel awan dan mengunci matahari, memungkinkan Yun Che untuk bersantai, tetapi penghalang itu juga sangat terdistorsi dan runtuh dalam aliran ruang yang bergejolak, dan dapat runtuh sepenuhnya kapan saja. Pada saat ini, suara Jasmine yang sangat serius terdengar di telinga Yun Che. "Dengarkan baik-baik. Bahtera Suan kuno saat ini berada dalam keadaan pesawat ulang-alik. Saya tidak tahu berapa lama keadaan ini akan bertahan. Mungkin memerlukan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, dan selama proses ini, tabut Suan kuno akan dipenuhi dengan turbulensi ruang angkasa setiap saat.
Dalam turbulensi ruang angkasa yang terus-menerus ini, bahkan seorang kaisar tingkat tinggi tidak akan mampu bertahan lama dan akan terkoyak. Terpecah menjadi abu. Namun, kamu masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Karena kamu memiliki tubuh Dewa Naga, maka tubuhmu, terutama tulangmu, tidak mudah untuk dihancurkan sepenuhnya. Yang terpenting adalah kamu memiliki jalan hebat. Tubuh Buddha, meskipun turbulensi luar angkasa sangat menakutkan, kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam turbulensi luar angkasa puluhan kali lipat dari lingkungan biasa. Jika Anda ingin bertahan hidup, jalankan seni Daofu dengan seluruh kekuatan Anda dan seraplah sebagai energi sebanyak mungkin dalam turbulensi ruang angkasa. Gunakan kekuatan langit dan bumi untuk memperbaiki tubuhmu dan memulihkan energimu yang dalam. Jika kecepatan pemulihanmu hampir tidak bisa menyamai atau bahkan melebihi tingkat kerusakannya, kamu akan bisa bertahan. Ini adalah satu-satunya harapanmu. Suara Jasmine membuat Yun Che, yang telah menunggu kematian, tiba-tiba melebarkan matanya. Pemandangan di depannya benar-benar terdistorsi, dan daging dan darahnya sendiri mengambang di ruang terdistorsi. Kehendak yang tadinya tidak aktif terbangun dengan sangat kuat di bawah keinginan untuk bertahan hidup. Dia meraung pelan, mengumpulkan seluruh pikirannya, dan dengan gila-gilaan menjalankan seni Buddha Agung. Sebuah topan emas muncul di atas kepala Yun Che. Topan itu berputar perlahan pada awalnya, kemudian berputar semakin cepat, dan akhirnya, sebuah menara emas kecil terpantul dengan jelas. Di ruang yang bergejolak, bayangan menara emas ini tidak menunjukkan jejak distorsi. Bayangan menara emas perlahan berputar di atas kepala Yun Che, dan kemudian dengan cepat menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat pertama, murid Yun Che dipenuhi dengan keterkejutan, karena apa yang dikatakan Jasmine benar sekali. Kekuatan surga dan bumi yang terkandung dalam aliran turbulen ruang angkasa begitu kaya sehingga benar-benar melebihi imajinasinya. Di bawah penyerapan Dao Fu Tujue, itu mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang deras. Segera, nafas kehidupan di tubuh Yun Che tampak benar-benar menyala, berubah menjadi api padang rumput yang ganas, dengan cepat memperbaiki dan menyembuhkan luka serius yang dideritanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka di tubuh Yun Che sangat berat, dan hampir tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Namun, seiring dengan terus beroperasinya teknik Buddha Agung, meskipun tubuhnya menderita kerusakan yang sangat besar di setiap tarikan napas, setiap tarikan napas setelahnya dipulihkan dengan kecepatan yang sangat cepat, bertahap. 10 napas berlalu, 100 napas berlalu, setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, 3 jam berlalu, sehari berlalu. Seluruh tubuh Yun Che masih berlumuran darah, tetapi tidak pernah memburuk, dan Yun Che masih sadar dan hidup. Dalam bahtera kuno yang dalam ini dengan kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat, kekuatan menakjubkan yang dibawa oleh Buddha Agung teknik ketahanannya pada dasarnya sama dengan kerusakan yang disebabkan oleh turbulensi luar angkasa. Biarkan dia bertahan sepanjang hari di dalam bahtera kuno yang penuh dengan turbulensi spasial yang mengerikan ini. Dan tubuhnya rusak, diperbaiki, rusak, diperbaiki, berkali-kali sepanjang hari ini. Kekuatannya yang dalam juga sangat terkuras untuk mempertahankan vitalitasnya selama proses ini, dan kemudian pulih dengan pesat. Dalam siklus frekuensi yang menakutkan, tubuh dan kekuatannya yang dalam juga diperlakukan dengan cara yang luar biasa. Bab 473. Lumayan, aku benar-benar selamat. Meskipun suara Jasmine biasanya dingin, hatinya dipenuhi kelegaan. Wajah Yun Che berlumuran darah, dan ekspresinya tidak terlihat. Di atas kepalanya, pagoda emas pucat telah berputar perlahan, menyerap energi langit dan bumi tanpa henti, dan Yun Che tidak boleh membiarkannya berhenti. Jika tidak, hanya dalam beberapa napas, dia akan menjadi turbulensi luar angkasa merobeknya menjadi bagian-bagian. Dalam sejarah masa lalu, ada banyak orang yang gagal meninggalkan tabut Suan kuno karena berbagai alasan. Ada seorang penguasa di antara mereka, dan bahkan seorang kaisar. Tuan besar ada di antara mereka, dan bahkan dengan seluruh kekuatannya, tidak ada yang bisa bertahan selama 300 napas. Dan kaisar itu hanya bertahan lebih dari 10 hari sebelum dicabik-cabik. Tuan atau kaisar dapat sepenuhnya menahan turbulensi spasial tingkat seperti itu dalam waktu singkat, tetapi tidak peduli seberapa kuat tuan atau kaisar, mereka tidak dapat menahan badai bencana yang terus-menerus. Tapi Yun Che, yang kekuatannya jauh lebih rendah dari tuan, berhasil bertahan. Meskipun hidupnya sangat menyakitkan dan menyedihkan, gigi Yun Che hampir digigit berkeping-keping olehnya. Pada saat ini,
setiap nafas yang dia hirup sepertinya berada di api penyucian duri. Ruang kacau merobek dan memutar setiap bagian tubuhnya. Itu akan menjadi orang dengan kemauan yang lebih lemah. Orang-orang, meskipun mereka dapat bertahan hidup, lebih memilih kematian untuk mendapatkan kelegaan. Waktu terus berlanjut dalam badai luar angkasa seperti api penyucian, tapi Yunce tidak bisa lagi merasakan aliran waktu sama sekali. Di bawah dukungan menyakitkan yang dengan panik menekan semua tekadnya, dia tidak tahu bahwa waktu telah berlalu seperti ini. 1 bulan, selama sebulan penuh, konsentrasi roh, perputaran pagoda, dan pelepasan energi yang dalam tidak berhenti selama setengah nafas. Jika sekarang dia diberitahu bahwa dia telah bertahan di lingkungan ini selama sebulan penuh, dia sendiri tidak akan mempercayainya. Di bulan ini, darahnya terus mengalir dan beregenerasi. Kulit dan dagingnya terus terfragmentasi dan beregenerasi, dan energinya yang dalam terus dikonsumsi dan dipulihkan. Jumlah pendinginan yang dialami tubuhnya di bulan ini jauh lebih banyak, gabungan 2 masa hidupnya. Di depan Yunce, selalu ada sosok cantik berpakaian merah. Bulan ini, Jasmine belum kembali ke Sky Poison Pearl, tetapi diam-diam memperhatikan setiap perubahan Yunce. Ketika Yunce bertahan hingga hari ke-10, dia sudah cukup terkejut, berpikir bahwa dia tidak akan dapat bertahan kapanpun, tetapi batas Yunce sekali lagi melebihi harapannya. Tekad Yunce sendiri sangat kuat. Terlebih lagi, dia juga diberi jiwa Dewa Naga. Dia sendiri tidak bisa merasakan perubahan Yunce, tapi Jasmine bisa melihatnya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan pendukung Yunce pasti akan terus menurun. Tidak peduli kecepatan pelepasan energi dalam pelindung atau kecepatan pengoperasian pagoda, itu terus melemah, namun intensitas aliran turbulen di ruang angkasa semakin meningkat, tidak pernah ada atenuasi, tapi Yunce masih bisa tetap abadi, menjaga keseimbangan antara kerusakan dan pemulihan. Itu karena kekuatan tubuhnya dan intensitas energinya yang dalam meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan selama proses ini. Dalam 1 bulan, intensitas energi yang dalam meningkat 3 kali lipat. Kerusakan dan generasi tubuh yang terus-menerus merangsang sumsum Dewa Naga, menyebabkan konsentrasi darah Dewa Naga dalam darah yang beregenerasi menjadi semakin tinggi. Dewa Naga hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih dilebih-lebihkan dari yang kubayangkan. Jasmine memandang Yunce dan berbisik pada dirinya sendiri. Lalu dia tiba-tiba tersenyum ringan dan berbisik, sepertinya pilihanku memang tepat. Tetapi bahkan dengan keberadaan jiwa naga, dalam sebulan, Yunce telah sepenuhnya mencapai batasnya. Tubuh Yunce mulai bergetar hebat, menara pagoda di atas kepalanya berputar semakin lambat, dan akhirnya warna emas menara itu meredup, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Alis ramping Jasmine bergerak sedikit, dan dia berkata dengan tegas dengan nada dan sikap sang master, "Yunce, dengarkan baik-baik, sekaranglah waktunya untuk menguji kemauanmu. Jika kamu tidak ingin mati, berikan saja semuanya dan bertahan. Jika Anda dapat bertahan, dalam 1 tahun, tubuh Anda mungkin akan sepenuhnya beradaptasi dengan turbulensi spasial di sini dan tidak lagi terpengaruh olehnya. Pada saat itu, tubuh Anda akan menjadi lebih kuat dari seorang kaisar. Seluruh benua Tianxuan tidak banyak orang yang bisa menyakitimu. Dan jika kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak punya pilihan selain mati." Suara Jasmine mencapai telinga Yunce dengan sangat jelas. Tekadnya yang goyah dirangsang oleh suara Jasmine dan dia berhasil bangun sedikit. Pagoda di atas kepalanya sekali lagi bersinar dengan cahaya keemasan redup. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan suara yang sangat samar, 1 tahun. Jasmine berkata dengan dingin, tampaknya mustahil bagimu untuk mempertahankannya selama 1 tahun dalam situasi seperti ini. Namun, beberapa orang yang sangat berkuasa yang saya kenal, termasuk saudara laki-laki saya, untuk menjadi kuat, kesulitan yang dialami ribuan kali lebih banyak, lebih sulit dan kejam dari ini, dan bahkan kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Alasan mengapa orang kuat bisa menjadi kuat adalah karena mereka dapat menahan kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan dapat menggunakan obsesi dan kemauan yang besar untuk mencapai apa yang tidak mungkin dilakukan dalam dunia mata orang biasa. Jika kamu tidak mau bertahan karena ketidakmungkinan, keputusasaan, atau rasa sakit yang tak tertahankan, maka kamu tidak hanya tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar kuat melebihi orang biasa, tapi kamu juga akan mati di sini. Bahkan masa depan akan hancur, tidak akan punya
Kata-kata Jasmine langsung menyentuh jiwa, sangat menggelitik saraf Yun Che, dan dengan kuat membangkitkan obsesi dan kesombongannya yang keras kepala. Dia menggeram pelan, dan matanya, yang telah tertutup selama hampir sebulan, tiba-tiba terbuka dengan paksa, dan ada warna darah yang menakjubkan di matanya. Energi dalam yang hampir sepenuhnya sunyi melonjak lagi, dan pagoda melepaskan cahaya keemasan yang menyengat, yang sangat menyerap cuaca, dan juga memungkinkan tubuhnya yang rusak memasuki kondisi pemulihan yang cepat lagi. Keadaan Yun Che membuat mata Jasmine sedikit melembut, tapi dia tahu bahwa ini hanyalah kemarahan sementara yang disebabkan oleh rangsangan bawah sadar Yun Che oleh kata-katanya, dan dia akan segera berada di ambang kehancuran lagi, dan keruntuhan yang lebih serius. Dengan fondasi dan kekuatan Yun Che sendiri, sudah merupakan keajaiban luar biasa bahwa dia bisa bertahan hingga saat ini. Memang sulit untuk bertahan seperti ini selama setahun, dan yang ditunggu Jasmine adalah kesempatan yang seharusnya muncul. Pada saat ini, Yun Che tiba-tiba merasa bahwa energi yang dalam yang dia keluarkan dengan putus asa tiba-tiba terputus. Energi yang dalam di dalam pembuluh darah yang dalam benar-benar kehilangan kendali dan menjadi kacau dan gelisah. Bahkan energi yang dalam di dalam tubuh tidak mengalir keluar, melainkan sebaliknya, sepertinya ditarik oleh sesuatu, umumnya kembali ke pembuluh darah yang dalam. Semua energi yang dalam terkondensasi menjadi topan besar di pembuluh darah yang dalam. Berputar dengan sangat liar, pikiran Yun Che tiba-tiba bergerak, ini. Ledakan, topan yang kacau tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, cahaya merah dan biru seterang bintang bersinar di pembuluh darah Yun Che. Kemudian, gelombang energi dalam yang sangat tebal menyerbu keluar dari kedalaman pembuluh darahnya yang dalam, mengalir deras seperti banjir ke semua pembuluh darah utama di tubuhnya. Pembuluh darah yang dalam mulai mengendur dengan cepat, dan meridian juga disuntik dengan energi misterius. Ia berkontraksi dan rileks, seolah menarik kegirangan. Energi dalam di alam mendalam bumi berwarna putih tipis, tetapi ketika Yun Che melihat ke dalam, apa yang dilihatnya adalah warna putih bersih yang pekat. Sama seperti sirup putih yang mengalir, kekayaannya berkali-kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Energi dalam pelindung yang menyebar ke permukaan tubuh juga menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Kerusakan dan tekanan pada tubuh Yun Che tiba-tiba anjlok, dan kecepatan pemulihan tubuhnya tiba-tiba jauh melebihi tingkat kerusakannya. Sinar cahaya merah dan biru di pembuluh darah yang dalam saling melengkapi, menjadi lebih terik dan cerah. Yun Che, yang kelelahan dan diambang kehancuran, tiba-tiba menjadi sangat sadar, dan seutuhnya orang itu tiba-tiba terlahir kembali. Dia merasakan perubahan pada pembuluh darahnya yang dalam, energinya yang dalam, tubuh dan jiwanya, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan yang sangat besar. Saat dia melepaskan auranya, persepsinya terhadap seluruh dunia berubah secara signifikan, bahkan badai luar angkasa di sekitarnya menjadi tidak terlalu menakutkan. Terobosan dari alam mendalam bumi ke alam mendalam langit. Di bawah bencana luar angkasa seperti mimpi buruk ini, di bawah rantai pendinginan yang mengerikan seperti neraka, hanya dalam 1 bulan, kekuatan mendalam Yun Che menerobos ranah alam mendalam bumi dan secara resmi memasuki ranah alam Tianxuan. Yun Che dengan cepat menjadi tenang karena terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melawan badai spasial. Setelah menerobos alam besar, kekuatan dan kekuatan mentalnya telah pulih sepenuhnya, dan dia berada pada kondisi puncak. Yun Che, yang hampir tidak bisa bersaing dengan Dao Fu Tujue di alam bumi Xuan, dapat dikatakan dapat mengatasinya dengan sangat mudah dalam keadaan ini. Lambat laun, noda darah di tubuhnya berkurang sedikit demi sedikit, dan wajah serta tubuhnya mulai perlahan terungkap. Belakangan, noda darah dan bekas luka di tubuhnya saja muncul, lalu menghilang dengan cepat. Meskipun setiap nafas Yun Che selama proses ini masih seperti dipotong-potong oleh ribuan luka, dan dia juga harus berkonsentrasi dan tidak berhenti, namun dibandingkan sebelumnya, itu tidak lagi sama. Ya, ini lebih awal dari yang kuperkirakan, Jasmine berbisik pada dirinya sendiri, lalu senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, sepertinya ini harus lebih sulit. Jasmine mengulurkan telapak tangan putihnya dan menggenggam kehampaan, tiba-tiba, celah sepanjang beberapa kaki muncul di depan Jasmine. Retakan luar angkasa biasa akan hilang dengan kecepatan yang sangat cepat setelah muncul, namun retakan luar angkasa ini selalu terbuka, apalagi menghilang, bahkan tidak menyusut. Tubuh Jasmine berkelebat dan dia melangkah ke celah spasial, kemudian tubuhnya benar-benar tenggelam dan celah spasial segera menghilang. Tentu saja, Yun Che, yang berkonsentrasi melawan badai spasial,
tidak melihat semuanya, dan Jasmine tidak akan membiarkan dia melihatnya. Saat berikutnya, sosok Jasmine muncul di ruang lain, terkadang dikelilingi kegelapan dan warna-warna kacau. Inilah celah di luar angkasa, yang bisa juga disebut terowongan luar angkasa. Orang awam tidak bisa memahaminya sama sekali, apalagi mencapai tempat yang bisa dicapai. Di depan Jasmine adalah sebuah bahtera kuno yang sangat besar, yang bergerak melalui terowongan luar angkasa misterius ini dengan kecepatan yang sangat tinggi, tanpa mengetahui kemana tujuannya. Jasmine mengunci matanya pada tabut Suan kuno, mengangkat telapak tangannya, lampu merah menyala di telapak tangannya, dan kemudian dengan ringan menepuk tabut Suan. Tubuh Jasmine tidak berarti seperti setitik pasir di lautan di depan bahtera kuno yang dalam ini. Tapi saat telapak tangan Jasmine menyentuh tabut primordial, seluruh tabut primordial sepenuhnya diselimuti cahaya merah, di bawah kekuatan pendorong yang tak terlukiskan, kecepatan pesawat ulang-aliknya melalui ruang angkasa tiba-tiba dipercepat. Turbulensi spasial internal juga meningkat secara signifikan dalam sekejap. Itu sudah cukup. Tangan kecil Jasmine bergerak lagi, dan celah ruang lain muncul di depannya. Saat dia hendak melangkah masuk, tiba-tiba, suara aneh datang dari segala arah. Caca, ngobrol, sebenarnya ada manusia yang berani masuk ke sini, wilayah raja, dia masih gadis kecil. Obrolan, aku belum mencicipi manusia segar selama puluhan ribu tahun. Jasmine berbalik perlahan, dengan ketidakpedulian masih di wajahnya yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang muda dan lembut memakan binatang semesta. Binatang pemakan kun hidup di celah ruang angkasa, memakan ruang angkasa, dan kadang-kadang memangsa makhluk yang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ini adalah binatang misterius kuno tingkat sangat tinggi yang ada dalam jumlah yang sangat kecil. Bab 474. Untuk bisa bertahan hidup di sini, sepertinya kekuatan gadis kecil ini setidaknya ada di alam para dewa, tapi ini wilayah kekuasaan kita, jadi jadilah tonik kita. Suara rendah dan menakutkan lainnya datang, dan kemudian, di dunia kegelapan dan warna-warni yang saling terkait, dua pasang mata gelap yang bengkok muncul. Dua binatang pemakan kun. Di seluruh ruang kacau, jumlah total binatang pemakan kun tidak melebihi 30. Seseorang mungkin melakukan perjalanan melalui ruang angkasa puluhan juta kali, tetapi dia mungkin tidak akan bertemu dengan binatang pemakan alam semesta satu kali pun. Dan jika Anda menemuinya, itu akan menjadi kemalangan yang sangat besar. Karena ini adalah celah di ruang angkasa, tempat di mana sangat sulit untuk melepaskan energi yang dalam, kecuali jika energinya sangat kuat. Jika tidak, saat bertemu dengan binatang pemakan kun, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Namun, kemampuan Space Eater untuk mengontrol dan mengganggu ruang angkasa jauh melampaui kemampuan makhluk biasa. Ia dapat dengan mudah mengganggu pesawat ulang-alik target, sehingga tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika ia tidak ditelan oleh Universe Eater, ia akan segera ditelan oleh terowongan luar angkasa yang meledak, melahap dan menghancurkan. Namun bertemu dengan dua binatang pemakan kun pada saat yang sama tidak bisa lagi digambarkan sebagai nasib buruk. Menghadapi iblis luar angkasa yang ditakuti semua orang, Jasmine memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tidak hanya dia tidak memilih untuk melarikan diri, dia menutup celah ruang yang baru saja dia robek dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu mencari kematian?" Petik 2. Belum pernah ada yang berani bicara seperti ini padaku, jadi ternyata kamu hanyalah jiwa malang tanpa raga. Pantas saja kamu bisa eksis di sini dunia untuk waktu yang lama. Kata-kata tubuh jiwa yang malang, membuat mata Jasmine yang berbintang tenggelam, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura pembunuh yang mengerikan yang menyebabkan badai luar angkasa berhenti sejenak, mencari kematian. Petik 2. Jasmine mengulurkan jari-jarinya, dan cahaya merah menyilaukan menyinari ujung jarinya. Cahaya itu begitu kuat hingga seperti cahaya ribuan bintang yang berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar Jasmine menjadi sunyi senyap. Seluruh ruang langsung berubah menjadi lubang hitam menakutkan yang semakin besar dan besar, melahap sekeliling dengan liar. Dua binatang pemakan kun yang mendekati Jasmine berhenti pada saat yang sama. Melihat lampu merah yang membuat seluruh ruangan bergetar, keempat mata bengkok yang mengerikan itu mulai menyusut, menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Salah satu dari mereka jelas gemetar. Suara itu terdengar, "Surga, surga, Tuhan bunuh Dewa Bintang."
Tidak mungkin, dewa pembantaian surgawi jelas diracuni oleh racun kematian pembunuh dewa, yang berakibat fatal di alam dewa penguasa. Dia meninggal 4 tahun lalu. Tidak mungkin, sepertinya kamu tahu banyak. Mata Jasmine yang berbintang menjadi lebih dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya bahkan lebih kuat dan menusuk tulang. Kalau begitu, kalian semua layak mati. Satu benang dari langit. Saat suara itu jatuh, Jasmine mengangkat jarinya ke udara, dan seketika, garis merah membentang di dunia aneh ini, seolah membelah dunia menjadi 2. Garis merah ini tercetak di tubuh binatang pemakan kun, dengan kejam melewati kedua matanya yang menakutkan. Saat berikutnya, kedua mata itu terpisah secara langsung dan menghilang menjadi bayangan hitam buram. Benar-benar melebur ke dalam ruang aneh ini. Binatang pemakan kun ini, yang telah ada selama hampir 100.000 tahun, bahkan tidak bisa berteriak sebelum mati. Tuan Dewa Bintang, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Binatang pemakan kun yang lain mundur dengan ketakutan. Sebelumnya, ia meragukan lampu merah itu, karena orang yang ia kenal yang dapat menggunakan kekuatan ini telah binasa dan tidak akan pernah muncul lagi. Tetapi pada saat ini, melihat jenisnya sendiri dimusnahkan dalam satu tarikan napas di wilayahnya sendiri, ia sangat terkejut hingga hampir kehilangan jiwanya, berteriak aneh, dan melarikan diri jauh ke angkasa secepat mungkin. Mau melarikan diri? Hah! Jasmine mencibir dengan jijik, dan lampu merah bersinar di ujung jarinya lagi. Namun, sebelum cahaya merah bersinar sepenuhnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan cahaya energi dalam yang baru saja terkondensasi lenyap. Selama stagnasi singkat ini, Kun Itingdis telah benar-benar menghilang ke lautan angkasa, tanpa jejak yang tersisa. Telah berada di mutiara racun langit selama lebih dari 2 tahun tanpa menggunakan energi yang dalam, racun pembunuh dewa di tubuh Jasmine telah dimurnikan lebih dari sepertiganya, dan kekuatan yang dapat dia gunakan jauh dari sebelumnya, tapi itu sama sekali tidak sampai pada titik di mana kamu bisa bertindak gegabah. Dia dengan cepat menekan energi beracun yang hampir pecah, dan hendak mengejarnya, tapi kemudian tubuhnya berhenti lagi, dan matanya melihat ke arah bahtera kuno yang telah hilang. Dia dengan paksa mendorong primordial mendalam ark, mengintensifkan kerusuhan spasial di dalam primordial mendalam ark, tapi dia tidak yakin apakah Yun Ce bisa menahan kerusuhan seperti itu. Jika dia tidak tahan, dan dia tidak menonton dari samping, itu akan menjadi ada bahaya kematian langsung. Setelah perjuangan singkat, kekhawatirannya tentang Yun Ce masih berada di atas angin. Dia menyerah dalam pengejaran dan merobek celah ruang yang kembali ke dalam tabut Suan kuno. Ketika sosoknya tenggelam ke dalam celah, es dingin yang hampir bisa membekukan jiwanya muncul. Suara itu dikirim ke dunia aneh ini di mana suara aslinya tidak dapat ditransmisikan. Jika kamu berani menyebarkan berita bahwa putri ini masih hidup, aku akan menghancurkan seluruh klan Sikunmu. Setelah menerobos ke alam Tianxuan, Yun Ce, yang telah sepenuhnya stabil dalam turbulensi luar angkasa, tidak bisa bernapas terlalu lama ketika dia tiba-tiba merasakan turbulensi luar angkasa tiba-tiba menjadi lebih ganas, seperti gelombang mikro yang beriak di laut, dan tiba-tiba menjadi dengan gelombang besar, tubuhnya menjadi berdarah lagi dalam beberapa tarikan napas. 2 baris gigi Yun Ce terkatup rapat lagi, dan suara yang sangat menyakitkan keluar dari sela-sela giginya. Energi dalam di seluruh tubuhnya bekerja dengan kekuatan penuh, dan pagoda emas di atas kepalanya berputar dengan kecepatan tercepat. Konsumsi dan pemulihan energi yang sangat besar, kerusakan dan generasi tubuh, kecepatan dan frekuensinya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai tingkat yang sangat menakutkan sehingga orang tidak dapat membayangkannya. Jika kekuatan mendalam Yun Ce tidak membuat terobosan di alam besar, dalam badai spasial seperti itu, bahkan dengan tubuh Dewa Naga dan Buddha Agung, mustahil baginya untuk bertahan bahkan 30 napas. Jasmine melihat kondisi Yun Ce dalam diam, wajah giok porselennya yang halus tanpa ekspresi. Tanpa sadar, 7 jam berlalu, dan tubuh Yun Ce mulai bergetar dan berkedut. Turbulensi spasial yang mengerikan membelah dadanya beberapa kali, hampir menghancurkan organ dalamnya, dan hampir merobek tenggorokannya beberapa kali. Jasmine tahu bahwa Yun Ce telah melakukannya, mencapai titik kritisnya saat ini, matanya bergerak dan cahaya tak berwarna bersinar sedikit di telapak tangannya. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya memadat sejenak, dan kemudian turbulensi di ruang tersebut menjadi lebih tenang, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang ke tingkat seperti 7 jam yang lalu.
Sama seperti badai yang mengelilinginya berubah menjadi angin kencang, Yunce tetap duduk tegak selama badai luar angkasa sebelumnya. Sebaliknya, dia jatuh ke tanah dalam ketenangan yang tiba-tiba, dan genangan darah yang besar dengan cepat menumpuk di bawahnya. Tubuhnya, setelah terengah-engah beberapa saat, dia duduk dengan susah payah, menenangkan diri, dan mulai pulih dari luka-lukanya. Meski turbulensi di ruang angkasa telah mereda, kecepatan penyerapan energi langit dan bumi hanya sedikit berkurang. Dalam turbulensi ruang yang menenangkan, Yunce membutuhkan waktu setengah jam untuk menghilangkan separuh noda darah di tubuhnya, sementara energinya yang dalam terus melindungi tubuhnya, dia dapat pulih sedikit. Yunce membuka matanya dan melihat melalui ruang yang terus terdistorsi untuk melihat Jasmine menatapnya tanpa ekspresi. Dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan giginya sedikit dan berkata, "Apa yang terjadi barusan? Bagaimana turbulensi luar angkasa tiba-tiba menjadi begitu menakutkan?" Jasmine berkata dengan tenang, "Bahtera kuno yang dalam ini selalu berada dalam keadaan pesawat ulang-alik, dan tingkat fluktuasi apapun adalah normal. Meskipun sekarang sudah tenang, jangan terlalu senang. Turbulensi luar angkasa pada tingkat yang sama tadi pasti akan terjadi lagi. Muncul, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan akan bertahan lebih lama. Jangan lupa, Bahtera Suan kuno muncul sekali di benua Tianxuan setiap 300 tahun. Jika tidak muncul dan tetap di dimensi lain, maka ia mungkin memerlukan waktu 300 tahun untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dalam 300 tahun perjalanan ruang angkasa, Anda mungkin menghadapi turbulensi ruang angkasa dalam tingkat berapapun. Anda seharusnya tidak punya banyak waktu untuk bernapas. Jika Anda tidak mau untuk mati, kamu harus segera berkonsentrasi pada pemulihan tubuh dan kekuatanmu. Selama sebulan di dalam Bahtera kuno yang dalam ini, setiap detiknya seperti berada di neraka, bahkan jika Anda bersantai sejenak, tubuh Anda akan terkoyak-koyak. Keadaan turbulensi luar angkasa saat ini tidak lain adalah api penyucian bagi makhluk hidup manapun di benua Tianxuan, tetapi bagi Yunce, yang baru saja mengalami beberapa kali turbulensi luar angkasa, itu seperti surga yang indah. Sambil menahan turbulensi, dia dengan bingung melihat sekeliling. Meskipun badai luar angkasa sangat mengerikan, tidak ada bekas kerusakan pada dinding dan tanah di sini, bahkan goresan atau retakan kecil pun tidak terlihat. Kekuatannya tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Meskipun turbulensi ruang angkasa di sini dapat dilawan, tembok di sekitarnya merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Setiap batu bata dan batu di sini telah bertahan dari badai luar angkasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada jejak kerusakan. Bahkan jika saya selamat dari badai luar angkasa, bagaimana saya bisa menghancurkan gerbang batu dan pergi dari sini? Pikiran ini melintas di benak Yunce, tapi dia segera menekannya dengan segala upayanya. Dia memusatkan pikirannya dengan seluruh kekuatannya, dan menggunakan sisa kekuatannya untuk memulihkan tubuhnya dan kekuatan yang mendalam di tengah aliran ruang yang bergejolak yang dia mampu menekan. Dia bukanlah seseorang yang mudah putus asa, apalagi seseorang yang tidak mudah putus asa. Jika tidak, dia tidak akan bertahan di api penyucian seperti itu sampai sekarang. Selama masih ada satu nafas tersisa, bahkan jika hal yang harus dia tanggung melebihi batas. Orang biasa 1000 kali lipat, dia tidak akan pernah membiarkan keinginannya menyerah. Sekarang bukan waktunya memikirkan bagaimana cara keluar dari sini, tetapi mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup di sini, dan kemudian seperti yang dikatakan Jasmine, sedikit demi sedikit, biarkan tubuh Anda beradaptasi sepenuhnya dengan turbulensi spasial di sini. Ketenangan relatif dari turbulensi luar angkasa tidak bertahan lama. 1 jam kemudian, turbulensi luar angkasa menjadi ganas lagi. Dalam sekejap, itu seperti dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum dan terbang ke arah Yunce, dengan kejam dan tanpa ampun memotong tubuhnya dengan sabit dewa kematian. Mata Yunce melebar, dan dia meraung dengan keras, energi dalam di pembuluh darahnya yang dalam dilepaskan secara maksimal, dan teknik Buddha Agung Buddha juga diaktifkan secara maksimal. Dia tidak tahu kapan situasinya saat ini akan berhenti. Dia mungkin pada akhirnya mati di sini, tapi dia tidak akan pernah membiarkan keinginannya menyerah dan mati di depan tubuhnya. Bersambung.